Halo adik-adik, apa kabar? Nah, perkenalkan nama saya Yonas Nababan, seorang mahasiswa kampus STGH, yaitu Sekolah Tinggi Guru Huria yang berada di Seminarium Sukoholon. Di sini saya akan membawakan modul untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, tolong dengarkan ya. Yang berjudul Anak-anak Allah dari Efesus 6 ayat 1. Nah, boleh dong kita nyanyikan Efesus 6 ayat 1-nya. Pada tahu kan? Oke, saya hitung 1 sampai 3, kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Efesus 6 ayat 1. Iya, kira-kira seperti itulah ya nyanyinya. Nah, di sini tujuan dari modul ini yang pertama, anak sekolah minggu dapat mengetahui aspek-aspek yang harus dilakukan sebagai anak Allah. Yang kedua, setelah kita mengetahui, yang pastinya kita harus melakukan. Itu sekali bagi yang menjawab. Yang ketiga, menjadi contoh positif di lingkungan masyarakat. Karena kita sudah tahu bagaimana menjadi anak Allah, kita melakukan, yang pastinya kita akan menjadi memberikan dampak positif. Dan yang keempat, dapat menghafal ayat-ayat yang terkait. Maksudnya adalah ayat-ayat yang akan saya sampaikan dalam modul ini. Seperti yang saya katakan di yang pertama, bahwasanya ayat yang terkait itu dari Efesus 6 ayat 1. Boleh dong saya baca untuk kita semuanya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, ini adalah salah satu contoh menjadi anak Allah. Ayat ini adalah dasar agar kita dapat dikatakan sebagai anak Allah. Jika kita sebagai seorang anak Allah, pastinya kita harus menghormati orang tua kita. Salah satu bentuk penghormatan yang harus diberikan seorang anak kepada orang tuanya adalah bagaimana? Apakah begini? Oh tidak, itu adalah penghormatan di acara-acara khusus. Nah, salah satu bentuk penghormatan yang kita berikan adalah mendengarkan nasihat atau didikan orang tua kita sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 1 ayat 8. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, kita sebagai seorang anak tidak hanya sebatas mendengarkan saja nasihat atau didikan dari orang tua kita, melainkan kita harus melakukan, dan kita tidak boleh melupakan apa yang diberikan oleh orang tua kita. Mari kita baca lagi ayat dari Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Nah, kita bukan hanya saja mendengarkan, tetapi melakukan dan tidak melupakan nasihat dan didikan orang tua kita tadi. Respon yang baik dari kebenaran bahwasannya kita mendengarkan nasihat dan didikan orang tua kita adalah lewat perilaku kita yang menimbulkan dampak positif dari setelah kita mendengarkan nasihat atau didikan orang tua kita. Contoh, jika kita dinasihati bahwasanya kita bermalas-malasan, kita hanya tidur-tiduran, bermain HP, pergi bermain ke sana sini. Setelah kita dinasihati oleh orang tua kita, maka kita mulai mengurangi bermalas-malasannya. Kita mulai mengurangi bermain game dari HP, keluyuran ke sana sini. Sebab sebagai anak Allah, kita itu tidak boleh bermalas-malasan. Sebab
Amsal 6 ayat 6 mengatakan, kita harus belajar dari semut yang tidak pernah bermalas-malasan. Ayo kita baca ayatnya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kita sebagai seorang anak Allah tidak boleh bermalas-malasan, karena aspek yang harus kita lakukan sebagai anak Allah, kita itu tidak boleh bermalas-malasan. Setiap orang tua pasti pernah mengajarkan kepada anaknya agar tidak mencuri. Nah, ini nih yang paling sering. Ayo, siapa yang paling sering mencuri pena atau pensil kawannya waktu sekolah dulu sebelum pandemi COVID ini menghantam kita atau memberikan dampak sehingga kita tidak dapat ke sekolah? Ayo, siapa yang pernah mencuri, menghapus pena atau barang-barang atau peralatan sekolah kawannya? Nah, seperti yang dikatakan dalam hukum Taurat ke-8 atau dapat kita lihat di Keluaran 20 ayat 15, jangan mencuri. Adik-adik boleh melihatnya ya. Ini adalah salah satu bentuk didikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya agar anaknya tidak menjadi seorang pencuri. Maka dari itu, kita sebagai seorang anak haruslah tidak mencuri. Dengan tidak mencuri, maka kita sudah memberikan respon yang benar dari didikan atau nasihat yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Dengan tidak mencuri, maka kita juga sudah hidup di jalan yang benar. Itu dia, kita sudah hidup di jalan yang benar, memberikan dampak positif, tidak membuat orang tua kita pusing, ya kan? Karena kita tidak mencuri. Kalau kita mencuri, kita harus menerima konsekuensi. Bahwasanya kita harus dihukum, orang tua kita dipanggil ke sekolah, orang tua kita stres, orang tua kita memarahi kita. Dengan tidak mencuri, maka kita sudah memberikan atau sudah hidup di jalan yang benar. Dan jika orang tua kita telah mendengar bahwa kita telah hidup di jalan yang benar karena didikan yang kita terima dari mereka, maka itu adalah suatu sukacita yang besar yang mereka terima. Mari kita lihat di 3 Yohanes 1 ayat 4. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama di 3 Yohanes 1 ayat 4. Di perjanjian baru ya, bukan perjanjian lama. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itu dia yang tertulis di 3 Yohanes 1 ayat 4. Keluaran 20 ayat 12 atau hukum Taurat yang kelima mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ayat tersebut sama juga di Ulangan 5 ayat 16. Menghormati orang tua adalah salah satu contoh seorang anak Allah. Yang pertama tadi, mendengarkan nasihat mereka, melakukan didikan yang mereka berikan, dan yang ketiga menghormati orang tua kita. Itu adalah aspek-aspek seorang anak Allah. Anak Allah tidak hanya taat mendengarkan perintah orang tua saja, melainkan juga harus menghormati orang tua kita. Karena mulai dari zaman sekarang ini menghormati orang tua itu sudah sangat berkurang. Contohnya saja di saat kita dipanggil kita diam padahal kita mendengar. Nah, di situ kita tidak menghormati orang tua kita tidak mendengarkan di saat mereka memanggil kita. Menghormati itu berasal dari dalam hati dan diwujudkan dalam kehidupannya. Anak-anak tidak diperintahkan untuk lebih mencintai orang tua daripada Tuhan, tetapi mereka harus mencintai orang tua di dalam Tuhan. Itu dia. Dan pastinya sebagai anak-anak Allah, kita melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 atau sebut saja buah-buah roh. Boleh adik-adik baca ya.
dan yang pastinya juga menjauhkan diri dari segala kegiatan-kegiatan negatif seperti keinginan daging yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, demikian saja bahwasanya bagaimana menjadi anak-anak Allah. Ada beberapa aspek tadi kan yang saya sebutkan. Pertama, mendengarkan nasihat dan didikan orang tua kita, menghormati orang tua kita, mendekatkan diri kita kepada hal-hal positif sepertinya buah-buah roh, dan menjauhkan diri dari hal-hal negatif sepertinya keinginan daging. Dan satu lagi, jangan bermalas-malasan. Kita harus belajar loh dari semut. Nah, di sini bagi adik-adik yang telah melihat dan mendengarkan dengan baik video ini, di sini saya mempunyai 3 pertanyaan. Bahwasanya adik-adik telah menonton dan mendengarkan video ini dengan betul. Yang pertama, bagaimana sikap yang harusnya menjadi seorang anak Allah, dan coba sebutkan ayat terkaitnya. Sebutkan aspek-aspek bahwa kita mendengarkan nasihat dari orang tua kita. Yang ketiga, hal apa yang akan kamu lakukan jika orang tua memberikan nasihat kepadamu? Nah, untuk menjawabnya, adik-adik boleh menulis di komentar yang di bawah, oke? Demikian saja modul pembelajaran yang saya sampaikan. Saya Yonas Lembaban mengucapkan terima kasih. Shalom.